للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Alhamdulillah, pada hari kedua ini insya Allah Pondok Ramadan di Al-Fajar yang terakhir ya Bu ya. Namun masih ada beberapa kegiatan di Al-Fajar, monggo nanti bisa diikuti. Terima kasih kepada Ustazah Hajah Musfirah yang tidak asing lagi bagi kita. Alhamdulillah, insya Allah nanti juga ada tamu dari Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur. Inilah tiga Sri Kandi yang memulai pengajian wanita Al-Fajar ini ada. Kemudian juga muncul dengan Panti Asuhan Al-Fajar yang menyatuni anak-anak yatim dan anak-anak duafa. Ini yang ketuanya. Dari dulu sampai sekarang belum ada gantinya. Mudah-mudahan beliau bertiga sehat selalu. Dan kami yang di belakang ini banyak pengurus, tak suruh maju nanti aja. Ya, ini adalah penerus Bu. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah, bisa amanah. Baik Ibu-ibu, acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti ceramah Pondok Ramadan yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Musfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Majelis ilmi, majelis silaturahim, majelis punduk. Punduk napa Bu? Ramadan Masjid Al-Fajar yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenankanlah pagi hari yang segar ini, di Ramadan yang cerah ceria ini, di hari yang kedua di Ramadan ini, kita bisa bertatap muka, bersilaturahim, bermuwajahah dengan dasar ikhlas karena Allah. Yang kita lakukan hanya mencari ridho Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan jasmani dan rohani. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah
atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, yang telah memberikan pembelajaran, yang telah memberikan pendidikan karakter dan akidah kepada umatnya ila akhir zaman, agar kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umatan wasato, menjadi umat yang modern, bukan umat yang bodoh, bukan umat yang ketinggalan, tapi umat yang selalu menata hidup ke depan menjadi tenteram, adem, ayem, sukses selalu, insya Allah. Bunda sekalian yang dimuliakan Allah, tadi di mukadimah saya telah membaca beberapa ayat. Insya Allah kajian pagi hari ini adalah di antara mukadimah yang saya baca tadi. Tadi Ibu Pengurus sudah membaca situasi dan kondisi Masjid Al-Fajar ini. Memang baru kali ini saya ngaji di sini, berada di luar ini. Tapi saya harus tahu, harus mengerti dan paham sekali. Bukan berarti di dalam tidak boleh, bukan berarti di dalam tidak cukup. Tapi karena situasi dan kondisi masa pandemi, kita ini harus jaga jarak, ya. Jaga jarak di jasmani kita, tapi rohani kita tetap dekat di hati. Begini, Badan? Alhamdulillah, Bu Ana yang lama tidak berjumpa ketika saya di sini, sekarang Bu Ana ada di sini. Karena Bu Ana itu selalu bersama saya, baik di hati ataupun di jasmani kita. Alhamdulillah, sekarang ketemu lagi. Ternyata beliaunya dinyatakan, dikatakan, disampaikan adalah apa Bu? Bibit kait atau tadi apa? Babat alas. Dulu tidak ada perempuan-perempuan yang ada di sini. Ini adalah sebuah pondok. Kalau saya dulu mengira pondok itu harus menetap di situ, berasrama, tidur bareng di situ. Tapi ternyata ketika saya survei ke pondok pesantren Darut Tauhid AAGIM yang ada di Bandung, saya tanya, mana ya pondoknya? Ternyata pondok itu suatu tempat, suatu lembaga untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang dimaksud. Kalau bahasa Arabnya Al-Ma'had, tapi memakai bahasa Indonesia pondok. Pagi hari ini dimunculkan kembali pondok Ramadan, karena ada hanya di bulan Ramadan. Dan ternyata tadi disampaikan pondok Ramadannya tidak sebulan, tidak seminggu, tidak seperti biasanya 5 hari, tapi hanya 2 hari. Syukur alhamdulillah, masih orang dino ikut esek mondok. Mondok itu menuntut ilmu. Lah menuntut ilmu itu kewajiban kita selaku manusia Islam agamanya. Oleh karena itu kita harus menyadari kenapa pondok Ramadannya kok hanya 2 hari. Ya, karena mengikuti aturan kesehatan. Kita tidak boleh bertemu berlama-lama, tidak boleh dempet-dempetan. Kita harus selalu pakai masker. Nah, kok bumus dibuka saiki. Saya bicara kalau ini yang tertutup, saya takut kurang paham panjenengan. Daripada nanti keliru, mendingan saya buka aja. Ya. Ibu yang disayang Allah, alhamdulillah kita masih sehat walafiat.
kita masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan seperti ustadz-ustadz yang mendahului kita, biarpun mereka sudah tiada, itu masih masuk kategori panjang umurnya. Karena amal solihnya yang menyebar di mana-mana, dan para santri itu masih ingat dengan apa yang pernah didawuhkan oleh para pendahulu atau ustadz kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan kita ingat bukan hanya lucune Pak Syafi'i. Jangan ingat lucunya, tapi ayo kita ingat apa yang pernah didawuhkan Ustadz Syafi'i. Ya, memang Pak Syafi'i itu ya guyokno. Apa yang diucapkan para santri itu langsung guyu. Guyu berarti ada tanda suka, tanggap, mengerti, paham apa yang disampaikan. Oleh karena itu, kita ingat dengan jasa beliau, bukan karena ingat lucunya, ayo kita ingat apa yang pernah disampaikan untuk kita menuju masa depan yang cerah ceria, bahagia di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Ibu yang diberkahi Allah, ini ada 100 lagu. Oh, 85 menjelang 100. Katanya nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama ini saya harus bicara berapa menit atau berapa jam, ya. Nah, tentu tadi ada bisik-bisik karena ini ada tamu dan tamu memperhatikan kita. Kita harus apa? Memberikan kehormatan yang luar biasa. Namun beliaunya masih OTW. Kenapa nih OTW? Ya. OTW itu on the way. Way itu jalan, berarti perjalanan. Tidak tahu dari Singapura atau dari Kalimantan, tapi tadi dicatatkan dari Mojokerto. Kalau Mojokerto ke Surabaya itu dekat, korib. Tapi walaupun korib, kalau lewat darat Al-Majad, ya macet. Biarpun macet, mudah-mudahan perjalanan beliau diberikan kelancaran dan ternyata cepat datang menghadiri kita yang hadir saat ini. Bunda sekalian, tadi saya menyampaikan di mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wadiyo sira kabeh marang Gusti Allah. Takut kepada Allah bukan seperti takut kita kepada tikus. Gimana kalau takut kepada tikus? Kita melarikan diri. Tikus le. Ibu akhirnya naik meja, naik kursi, naik tempat tidur. Tapi ketika kita takut kepada Allah, harus ada nampak ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Berarti kita harus semakin mendekat, bukan melarikan diri. Saat ini kula panjenengan berarti wis takut, wedi, taat tunduk patuh kepada Allah. Karena meramaikan, memakmurkan, mengisi kegiatan di rumah Allah, di masjid ini pertanda kita orang yang beriman dan taat tunduk patuh kepada Allah. Karena ini perintah Allah. Oleh karena itu, bunda sekalian yang dicintai Allah, kalau kita hadir di sini dalam rangka ngebekti marang Allah lan Rasule, ayo kita gunakan, kita manfaatkan, kita cermati apa yang akan saya sampaikan. Kudune piye di bulan Ramadan ini. Sebelum saya teruskan, tadi di akhir
Mukaddimah, saya membaca surat Al-Baqarah 1 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1 ayat simple. Insya Allah semua hafal ayat itu. Allah memanggil kita, yang dipanggil bukan manusia, tapi yang dipanggil adalah manusia yang khusus. Sinten? Orang-orang yang beriman, wong sing percaya, wong sing yakin nek Ramadan iku bulan apa Bu? Sering saya tanyakan itu, sering saya sampaikan. Ramadan itu apa sih? Ada yang ingat itu? Apa Bu? Kebakaran Ramadan itu apa? Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Yang dibakar bukan ayam, yang dibakar bukan daging, yang dibakar bukan bandeng, tapi yang dibakar adalah kemaksiatan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang selalu melekat. Kita wanita khususnya biasanya kalau sudah sakit hati tidak bisa diobati. Nek wis gak yoga. Lorone atiku di sini. Ya. Enggak boleh. Apalagi sekarang kita sudah puasa. 1 hari bonjol seperempat. Jangan sia-siakan kita mengabdi kepada Allah dalam rangka takut, taat, tunduk, patuh marang Allah itu. Kita diperintah puasa itu agar kita menjadi orang yang taat. Menjadi orang yang taat. Disuruh puasa, kenapa Bu? Napa kok ngomong poso? Napa? Jae langsing, napa? Nggih, jae kurut tetek. Mosok kabeh timbang aku kok 99 ae. Kita puasa agar kita menjadi orang yang taat itu tadi. Taat marang aturane Gusti. Apa yang dilarang kita tinggalkan, apa yang diperintah kita lakukan. Ramadan cerah ceria. Sekarang kita pondok Ramadan yang kedua. Kemarin Dr. Catur telah menyampaikan bahwa puasa yang baik, yang bagus, mengikuti sunnah Rasul, ya, adalah cepat-cepat berbuka ketika waktu buka telah tiba, ya, cepat-cepat. Apa yang harus dikonsumsi ketika berbuka? Ada istilah takjil. Takjil itu adalah membuka atau membatalkan puasa tadi karena sudah waktunya. Tidak boleh ditunda-tunda. Engkok sek durung luwe durung ngelak, enggak boleh. Ya. Apa yang harus dimakan? Ternyata Rasulullah mendikong. Apa yang selalu dilakukan Rasulullah kita ikuti. Rasulullah takjil dengan kurma. Tadi ibu pengurus bilang boleh 1, boleh 3, boleh 5. Berarti ganjil. Bunda sekalian, saya kemarin puasa pertama itu sahurnya dengan kurma 3 dan air hangat 1 gelas. Tapi wong Jawa gak iso lepas teko sego. Ya, saya tetap pakai nasi sedikit karena saya orang Jawa. Nabi Muhammad tidak kenal namanya nasi karena
Mergo Bu, sing ana iku karma. Saya kepingin mengikuti seruan Allah dan Rasulnya. Juga kita adatnya orang Jawa nek gak mangan sego iku kaya kurang terima. Pingin saya sehat, pingin saya panjang umur, pingin saya barokah dan kuat dalam rangka menunaikan ibadah di bulan suci. Di sini ada tulisannya Bu, selamat marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Itu bukan suatu tulisan atau ucapan yang enteng, tapi itu berat. Oleh karena itu ketika kita baca, jangan sekilas baca, seret. Apa yang harus kita lakukan dengan bacaan itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang sedang puasa ini bertakwa kepada Allah, melakukan ayat itu tadi. Ternyata Allah ngendika, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati-mati dhisik, wong sing iman, sing lagi poso. Allah bilang seperti itu. Kecuali matinya itu mati dengan keadaan menyerah kepada Allah. Kemarin ada teman Ustadz juga terkenal, terkondang di mana-mana, meninggal pada hari Jumat, sakitnya hari Sabtu, ya, meninggal hari Jumat. Ketika saya takziah sana, istrinya bilang, karena suami yang meninggal itu adalah suami yang solih, bapak yang solih, selalu membuat hal-hal baru yang bagus, yang patut diteladani oleh banyak orang, terutama istrinya. Ketika sakit disampaikan oleh dokter, 6 bulan yang lalu sakitnya itu ini. Tidak cerita kepada istrinya, tidak mau membebani istrinya. Biarpun akan meninggal juga tidak membebani istrinya. Apa kata suami yang akan meninggal itu? Begini, ayo kita bertahlil. Ayo Pak, bertahlil. Loh, saya Bu masih bisa bicara. La ilaha illallah. Kata istrinya, ayo membaca 2 kalimat syahadat Pak. Kedawan. Ya, kedawan. Nek syahadat kedawan, ayo maca la ilaha illallah. Ditambahi Pak. La ilaha illallah, Allahu akbar, Pak. Kedawan. Ayo kita sama-sama membaca la ilaha illallah. Ilengkah kowe dawuhe Rasulullah, sapa sing berakhir dengan membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Iya Pak, eling aku. Kan gak dikongkon Allahu akbar, kan dikongkon la ilaha illallah. Yang maha tahu hanya Allah. Kamu orang ini niatannya membaca la ilaha illallah. Mungkin waktu dibacanya la ilaha, nah gitu. Kita dengar hanya itu, tapi di sini orang itu karena sudah nafasnya mungkin, ya. Tapi tujuan orang itu adalah membaca la ilaha. Maka ketika kita orang beriman, sami'na wa ata'na, kita mendengar dawuhnya Rasulullah seperti itu, kita taat. Lah puasa ini membentuk karakter kita, akhlak kita, taat kepada Allah jika oleh ilmu, taat kepada Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah kita ikuti. Puasa Ramadan artinya pembakaran, ayo
kita bakar hal-hal yang kurang berfaedah, apalagi hal-hal yang menuju kepada dosa. Dikurangi, dihilangkan, dihapus yang namanya kemaksiatan. Yang biasanya tengok-tengok di depan rumah ada orang gede, wong iku biyen kuku, saiki lawang. Wong iku biyen lawang ngono, saiki ngerti kowe. Bu, maka jangan tengok-tengok di depan. Nah, saya enggak pernah Bu Mus tengok-tengok di depan rumah itu enggak pernah. Tapi sama laporan di HP-nya dengan apa? Kamu tahu? Hasil dari reuni. Ya, kamu tahu? Si A itu sekarang dekat dengan si B. Iya, banyak mulai cilik ditaksir. Makanya gak rabi-rabi ngenteni bojone panjang-panjang. Tidak pernah keluar rumah, tidak pernah nonggo-nonggo, tapi tetap maksiat di dalam kamarnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, dekatkan diri kita hanya kepada Allah. Biarpun kita di luar rumah, ditanya orang mau kemana, ke Al-Fajar. Dari mana? Dari Al-Fajar. Akeh ta saiki sing ngaji, alhamdulillah. Sapa gurune? Ustazah Musfiro. Ya apa rupane? Ya ngono iku. Ya, Ibu yang dicintai Allah, kita ngaji jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya. Apa maneh klambine apa? Oh, jangan. Saya pernah diundang pengajian. Saya datang. Saya ya klunuk-klunuk anjene mlakune ya ngono. Tapi bajunya masih bagus ini. Ternyata dari jauh saya lihat pengajian jamaahnya seragam semua, cantik-cantik. Saya baru datang. Saya permisi. Saya duduk di situ. Di sini ada hambal bagus, model baru. Saya duduk di pinggirnya, bukan duduk di tengah-tengahnya, di pinggirnya. Apa kata jamaah pengajian itu? Ibu jangan di sini, ini tempatnya punyainya. Saya diam aja. Wong aku lho pinggiran kok gak oleh. Apakah saya ndak layak jadi Tapi saya diam aja. Ya, saya diam. Saya duduk di situ. Nggak pakai apa-apa ya, dengannya seperti ini. Ya, kelombrong-kelombrong, tidak seperti yang lain cantik-cantik itu, enggak. Saya duduk, dilarang. Lu kedua kalinya ibu rodok ke sana saja. Ini tempatnya Ustazah. Oh nggih. Saya diam aja, oh nggih. Ternyata ketika dipanggil waktu saya berdiri. Ya, saya duduk di hambal yang bagus itu. Wong anjen itu larang-larang digawe Ustazah. Datang aku lho nggo kono picu edak lho gak oleh. Bu yang disayang Allah, begitukah manusia melihat penilaian orang dari fisiknya? Ternyata setelah saya sampaikan panjang lebar, tidak ngurusi tentang haji, ya tentang Rasulullah. Akhirnya saya selesai duduk. Jamaah ratusan itu buyar. Semua buyar. Orang yang satu tadi yang melarang saya duduk gak mulai-mulai. Setelah itu mereka sudah pulang sepi, saya masih ada. Karena yang punya gawe itu Bu RW, itu teman saya. Mendekat kepada saya. Bunyai, loh, lamangan itu dicelok apa? Tadi mungkin saya dianggap, wah, saya ini kok merili. Ya, ternyata setelah buyar, Bunyai ngapunten saestu, mboten ngertos
nek jenengan iku. Maka ibu kalau menilai seseorang itu jangan dilihat dari Masya Allah, ya hati-hati. Saya ngisi pengajian ibu-ibu 2000 yang hadir, 2000 lebih mungkin. Tapi tertutup. Ada teroknya di depan. Saya tidak tahu jalannya di mana. Ternyata di situ ada panitia satu. Ibu masuk aja. Saya masuk dan jalannya sendiri. Semua cowok cantik-cantik. Soalnya pengajian wong Arab, dan ngayu belas kecuali saya. Ya, orang Arab cantik, irungnya bangi kafe, bajunya bagus semua. Saya tidak diberikan tempat duduk. Ya, ibu masuk aja. Di mana? Terus saya dapat tempat paling. Saya terus saja. Saya dengan menantu saya. Terus saja. Saya hampir di kamar mandi kan. Ya, tidak apa-apa. Setelah itu panitia itu nyari saya karena belum pernah kenal dengan saya. Apa mana kok teko nang gak ngawaki belas, gak punya ini. Ya, jadi akhirnya mencari mana ustazahnya. Ustazah ngagem baju apa? Coklat. Kerudungnya coklat. Oh iya, akhirnya ibu-ibu, ustazahnya sudah ada di tengah-tengah kita. Agemannya coklat. Akhirnya saya dipanggil dengan mic. Ustazah Musfirah dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan. Di mana Bu tempatnya? Oh, ibu keluar di depan sebelah sana. Kapok mukapan, sulian memang kumoso. Saya disia-siakan di konang buri, pikirnya jeding. Gak apa-apa saya, gak mangkel belas, gak apa. Kenapa? Karena belum tahu, belum kenal. Ya, kalau sudah kenal, Masya Allah, Bu, mari bapak telepon. Ini paling gak ono Ustazah Liane, admin kongkong. Nek ono, ya, ibu, saya tidak begitu. Bu Umar juga teman saya, Bu Ana teman saya harus menghormati teman selama saya bisa. Kalau tidak bisa, saya biasanya rebo jam segini itu ngisi ngaji Al-Quran tartil bersama terjemahnya di Masjid At-Taqwa Simo sana, Simorjo. Tapi di sana setiap Rabu. Di sini ini sudah setahun kita tidak di sini. Biasanya pondok Ramadan saya ada. Loh, kemarin itu tidak ada pondok Ramadan. Yang ada adalah memelas di kamar. Ya, saya Ramadan kemarin di kamar dong, tidak kemana-mana. Semua dari kamar ke dapur, dari dapur ke kamar, hanya gitu. Sholat hari raya juga di rumah, sholat Idul Adha juga di rumah. Masya Allah, suami saya tidak pernah jadi kiai, langsung jadi kiai. Ya, otomatis. Oleh karena itu, ibu yang dimuliakan Allah, kiai duduk kiai, itu sakjane podo. Bedanya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh, orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling takwa, taat, tunduk patuh kepada Allah. Maka kita tidak boleh membedakan si A si B itu begini. Nek wong biyen, wong desa nak rotok ya opong no, gak oleh lungguh kursi yang bagus. Jadi ini gowok tinggi. Bu, akhirnya di sana duduk di sana. Ya Allah, Bu. Saya tuh ingat kata-kata orang seperti itu. Makanya kalau saya belum diundang untuk maju ke depan, saya milih hidup setara panjenengan sedoyo. Gak ruik nang dingle Bu Umar atau siapa ndak tahu. Pokoknya lungguh nang kono. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah, itulah ketika kita meremehkan orang ternyata itu Jokowi presiden, yuk kita gak kudu manut kalau Jokowi. Apa yang dikatakan beliau taat. Nek kata di presiden, kira-kira sampean hormat kalau Jokowi.
Gak mungkin ngomongin Ibu yang disayang Allah. Dengan Pondok Ramadan pagi hari ini, ayo kita tingkatkan karakter. Karakter itu bahasa gaulnya anak muda. Sakjane bahasa saya dulu sekolah itu pelajaran akhlak. Uang nek gak ngerti akhlak, gak ngerti tata krama, gak ngerti budi pekerti, ngawur. Oleh karena itu, kita bicara dengan siapa, kita di mana, aku anak kepada orang tua gimana, orang tua kepada anak juga gimana. Ya, itu perlu. Lah kita sebagai hamba Allah, bagaimana terhadap Allah? Dikatakan oleh Rasulullah bahwa Ramadan yang maknanya pembakaran, sebulan kita harus menahan kemaksiatan, kita langsungkan kemaslahatan. Ramadan, ayo ngaji, deres Al-Quran, ojo metani kesalahane lian, sudah tinggalkan itu semua. Kalau sudah biasa begitu, nanti di bulan Syawal ibu itu fresh, tidak ada penyakit hati. Sing ngono iku legan. Saya pertanyaannya, Bu Ana ini asli di mana ya? Saya asli Jawa. Jawa mana Bu? Solo tak? Lu bukan Bu Mus. Jawa mana? Mojokerto. Cari konco akeh-akeh Bu. Iko Mojokerto, iko ya Mojokerto. Tapi gak kaya Bu Ana yo. Lah Bu Ana lho Bu alus piantunnya. Kalau ngendikan itu enak, jauh berbeda dengan saya. Saya tanya, Bu, dibesarkan siapa? Ya dibesarkan orang tua, Bu Mus. Alhamdulillah, orang tuanya bisa membawa kemaslahatan Bu Ana sekarang. Ya Allah, yang ramah itu Bu. Bu Ana ini memang kemana-mana, di mana-mana selalu ramah. Nah, kita harus menteladani, mengikuti, mencontoh. Oh, kalau Bu Ana di masjid ini dulu tidak ada kegiatan, kecuali setelah hadirnya Bu Ana, bukan berarti ibu harus merombak sekarang Bu Ana, tapi ibu membuat link di tempat lain. Aku kudu iso dadi Bu Ana. Ada Bu Ana sekian banyak. Mungkin di kampung panjenengan, mungkin di rumah panjenengan. Nanti bisa ngendikan dengan suami, dengan yang lain. Aku ya kepingin niru Bu Ana. Sopo sih Bu Ana itu? Bu Ana itu guruku nanggone Mas Afajan. Nek ngendikan luwih enak. Supaya enak nanti cucu-cucunya. Kita puasa dilatih untuk berakhlakul karimah. Bagaimana akhlakul karimah? Gak ngamukan, gak gondokan, gak muring-muringan, tidak ngomong kalau tidak baik. Itu seruan Rasul, ya. Falyakul khairan au riyasmu. Ngomong sing becik, ngomong sing apik, nek gak iso sekut menengok. Ti kok menengae ti mulai isuk sampai jam ini. Apa Oma? Apa aku jadi mantuk-mantuk tok ngono? Ya, menata hati. Engkau tak ceritani, Pak. Aku lupa mulai cilik kok kasar. Omongku gak enak. Saya kemarin Pondok Ramadan. Tibane ngomong nek gak enak iku gak pareng, Pak. Dikongkon ngomong sing enak-enak baik. Nek gak enak luwih apik meneng. Jadi aku ngurangi dosa, Pak. Aku saiki gak kangen ngomong. Aku tak itu berusaha. Itu kajian yang bermanfaat. Jangan humus mana. Wacane ndoko nggo kasuwan. Apa mah? Blenger. Sing ngajir humus mana, Pak? Liyane koreksi aku. Mesti aku disendir-sendir. Loh. Padahal saya tidak kenal panjenengan sedaya. Saya menyampaikan apa
apa dawuhnya Allah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah dawuh ngomong sing becik, lah kok mulai subuh oleh ngomel, putune diseneni, mantune kene sender, bapak iya dilokno. Lho. Poso, diam. Diam itu mahal harganya karena bagaikan emas. Jangan cuma Mas Ali, tapi ya Allah, emas itu mahal harganya. Oleh karena itu, ayolah ibu jadi ibu yang anggun, jadi ibu yang teladan, ibu yang ramah, wis ndak jadi tukang muring-muringan. Walaupun sekarang musim pandemi, duit gak sepiro, duit, diam saja. Cucunya gak ngerti gak dia duit. Coklat. Uti dari pagi jajar tok. Ya. Tolong digendong cucunya, dikasih cerita-cerita. Lama-lama anak kecil itu senang cerita, Bu. Ya, diceritain yang enak-enak. Nanti ndak minta coklat. Terus ya apa, Ti? Apalagi, Ti? Terusnya gimana, Ti? Utine kantean bahan. Ibu yang dicintai Allah, kalau sudah kehabisan bahan, cucunya dikasih pelajaran kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cucunya begitu, Bu. Uti pinter nyanyi ya, Uti suaranya enak ya. Ulangi ti. Loh, ibu harus pandai-pandai membawa diri supaya anak-anak itu berakhlakul karimah. Ojo diwurui orang gorengai, kupingnya dari seret. Nek gak mau rambutnya ditarik, nek gak mau dicontek ke peruang. Cik tegone, dulu tidak punya anak, ingin punya anak. Dulu tidak punya mantu, ingin punya mantu. Dulu belum punya mantu, ya anak eka iso bayi. Nah, setelah sudah punya menantu, anaknya Masya Allah dikasih amanat oleh Allah, rezeki jabang bayi. Sopan, Bu, dia duit kan duit tak tabung. Tiga apa, Bu? Ya tiga waktu itu kok, petang bulanan dibanjai, 6 bulanan dibanjai. Akeh sarate wong bobot iku. Kan ibu semua yang berjuang. Tapi kenapa setelah lahir cucunya kok balik-balik dipendeli? Kenapa? Biayanya besar. Oleh karena itu, subhanallah, di Ramadan yang cerah ceria, kita buang jauh-jauh namanya kemaksiatan. Kita bakar habis-habisan. Pulang dari sini, ibu harus ada perubahan, harus ada peningkatan. Sing biasae doyan. Alhamdulillah, kita ini diajari loh, Bu, untuk diam. Ya, sudah diajari. Dulu belum ada corona, panjenengan pakai masker dirasani karo tanggane. Melok ngajen opo iku? Iku aliran sesat iku. Mosok ra ini tutup-tutupi. Tapi sekarang alhamdulillah kita dapat dukungan untuk menutup wajah kita sehingga jarang orang itu bisa mengenal saya. Sopo sih, Bu? Tak kenal. Saya nak wes. Ya, daripada nanti ngomong dan karu-karuan. Itulah, Bu, yang namanya membakar kemaksiatan. Monggo dieling-eling. Ternyata banyak orang ketika Ramadan, saya tanya, apa Ramadan itu? Ramadan itu bulan berkah, bulan rahmat, bulan ampunan. Memang iya, di bulan Ramadan itu yang terjadi. Tapi apa makna Ramadan itu sendiri? Karena belum paham maknanya Ramadan, liyane golek berkah. Ayo non Fajar,
ono berkat. Apalagi kemarin kan banyak berkat yang sudah modern ganti. Kuenya bukan apem, diganti dengan sus. Loh, ya, nona-nona itu. Ada yang diganti dengan 2 per sak panci. Ibu, kula panjenengan dalam rangka pembakaran belajar mana yang dilarang ditinggal. Sekarang ini Bu, bulan tahun kesulitan, jangan mendekat dengan dosa-dosa. Di antaranya Bang Tetel. Ada Bang Tetel itu? Nah itu Bu, kalau Al-Fajr programnya bagus, didata semua yang biasa butuh uang itu siapa, didata Bu. Terus mendata juga yang biasanya tangan di atas itu siapa, akhirnya imbang. Oh yang butuhan uang itu 6 orang, lah donaturnya itu 2 orang, dibagi gantian. Jangan sampai santri kita itu dekat dengan Bang Dedel itu. Kasihan Bu dengan Bang Dedel itu. Ya, utang 500.000 jadinya nanti lebih dari itu. Kalau tidak bisa membayar, nanti tambah lagi. Ramadan pembakaran. Ayo kita bakar keinginan-keinginan yang ada pelanggaran. Ya, lu terus gimana Bu Mus kalau utang 500 bayar 500? Ayo difasilitasi. Kalau Ibu belum kenal Masjid Jogo kalian, kita datang bersama-sama ke Jogja. Ya, kita tolong orang yang tidak mampu dengan, kalau memang benar-benar tidak mampu, kita tidak memberikan hutangan, tapi bantuan. Ada yang dulu orang itu benar-benar duafa, dikasih bekal 500.000, sekarang jadi konglomerat orang itu, jadi orang kaya, sudah tidak pinjam-pinjam lagi, tapi justru jadi donatur di masjid itu. Oleh karena itu Bunda sekalian, kalau di sini ada program baksos, yang baksos, alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Ayo kita terima walaupun sedikit. Kalau kita menerima walaupun sedikit, di situ keberkahan akan muncul. Kalau sudah dibarokai Allah, ya Allah cukup jadi sebulan. Alah rami-rami pengajian naik gewowo. Oleh ini tok. Loh, jangan. Walaupun sedikit, alhamdulillah, ini sebagai pancingan, ini sebagai apa Bu? Ayo sebagai apa? Kira-kira yang sedikit tapi loh. Sebagai bekal menuju Ramadan cerah ceria. Insya Allah kelihatannya cukupnya hanya untuk sehari atau 2 hari. Karena Ibu berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada yang memberi, luar biasa. Allah wis ngendika, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita berterima kasih, matur nuwun Bu Ana, matur nuwun Bu Umar, matur nuwun yang sesungguhnya. Jangan ada matur nuwun. Jangan, matur nuwun yang tulus. Karena ketika baca matur nuwun, kita ngomong seperti itu, ada 2 malaikat yang mencatat. Sing siji rebutan, oh enak wong yapi 1. Sing bagian nyatet, lho wong iki dibanding gak ngerti matur suwun. Digawe sakmene iki sedina nyambut gawe sakmene iki gak oleh sakmene iki. Ya, akhirnya seneng sing nyatet mah. Ibu, ayo kita selalu banyak bersyukur kepada Allah. Berapapun rezeki yang dikirim Allah kepada kita, kalau kita ngerti berterima kasih, durung entek teko maneh, ya Allah, itu harus dirasakan. Terima kasih tuh di sini dan di aplikasi kita, ya.
Kalau kita terima kasih, rajin ibadah akhirnya. Ibu tadi berangkat ada yang sholat duha? Udah, alhamdulillah. Biasakan yang belum biasa Ramadan itu sholat duha. Ya, jam berapa? Saisone, pokoknya gak subuh. Ya, jadi jam setengah 6, jam 6, jam 7, isone jam piro. Afdolnya ya sekitar ibu berangkat tadi jam 8, ya jam 9 boleh. Jam 11 gimana? Loh karena belum dapat apa, mau masih waktu duha, belum datang waktu duhur. Ibu lakukan dalam rangka pengabdian kita kepada Allah supaya segala amalan yang jelek-jelek dulu itu benar-benar dihilangkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Man soma wa man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Piro itu sanewak dhewe kalau kita sekarang ini siam karena Allah, sholat malam karena Allah, amal ibadah karena Allah, tidak ada penggerundelan, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, bertakwalah kepada Allah, ojo njaluk mati dhisik, walaupun kita sakit, kita sedih, kita susah, kita tidak punya uang. Jangan mudah putus asa. Nggak ada uang, ya Allah, paringi rezeki yang barokah. Jangan minta uang dulu. Jika ibu ayo sampai GS ayo. Enggak bu. Mintalah kepada Allah rizki yang barokah. Rizki barokah. Kadang tekoni beras 2 kilo. Alhamdulillah. 2 kilo meni 2 kilo ben 2 kilo manen ben 2 kilo. Loh sebulan itu murah. Alhamdulillah. Karena kita bersyukur, berterima kasih tadi. Asal dapat tidak hanya lesan, alhamdulillah. Tapi ibu bisa, oh ini duha, ya Allah, Gusti Allah selalu mencukupi aku. Lalu kok aku ini gak dekat dengan Allah. Maka dekatlah kepada Allah. Pagi sembah sujud kepada Allah. Kalau ibu kegiatannya di masjid, upayakan untuk masuk di masjid, sholat tahiyatul masjid. Tapi ini sesungguhnya sudah masuk ranah masjid. Ibu menggil sholat 2 rakaat. Itu pengabdian kita kepada Allah. Itu taat tunduk patuh kepada Allah. Ya, waktu sedikit tapi mustajabah. Kita hutang budi kepada Allah luar biasa. Jika sehat, ya Allah, sehat itu mahal harganya. Kita sembah sujud kepada Allah. Allah akan memberikan ganti rugi pengorbanan kita dengan ganti rugi yang tidak bisa dihitung oleh kita. Ibu yang berbahagia, tujuan Allah menyuruh kita puasa tiada lain kecuali untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Cirinya bagaimana? Wong takwa itu piye sih rupane? Allah ngendika di dalam kitab suci Al-Quran surat Ali Imran sudah pernah saya sampaikan. Ciri-ciri orang yang takwa, wong sing wedinang Allah itu ada 4. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ketika tidak mampu, ketika mampu, ketika pandemi, ketika tidak pandemi, ketika sulit, ketika lapar, tetap memberikan bantuan kepada sesama, apalagi kepada orang yang membutuhkan. Kita harus melihat, tengok kanan, tengok kiri, terutama kepada keluarga. Jangan kita baik kepada orang, tapi kepada keluarga kurang bagus. Yang harus kita berikan bantuan terutama adalah keluarga. Yang kedua adalah sanak famili. Yang ketiga adalah tetangga. Yang keempat handai tolan. Tidak lupa juga di situ fakir, miskin, anak, yatim, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu ngaji pagi hari ini mudah-mudahan
pulang kita tingkatkan amal soleh ibadah kita. Nomor 1 ada dampak positif. Saiki nyopoan mari pondok Ramadan iku lho biasanya liwat kenceng naik. Masa memberikan nyopong kok gak gelem, kok gak dibawa apa-apa. Ya. Nah, kita tunjukkan simpati kita kepada sesama. Monggo Bu, dungaren. Biar didungaren orang. Ya, tapi jadi baik. Iya, iku mah teko pondok Ramadan. Ngono tak oleh wong teko pondok Ramadan. Jangan oleh teko pondok Ramadan. Mau mangkat dulu sing ceramah. Kasih buat ngomong, disapa wong gak neken blas. Delap Pak Bu Tutik sama niku. Mantel wis mantel. Loh, masa oleh pondok Ramadan seperti itu. Lah, Bunda sekalian, dengan lapar, dengan haus, kita mengikuti surat Allah dan Rasulnya. Ayo kita tampakkan action kita harus ada perubahan. Ya, perubahan. Yaitu tadi jadi tangan di atas. Walaupun kita sudah monggo atau assalamualaikum kok gak direken, jangan ketun. Nek lumen KKP ini aku oleh kok desa pohong masa tak cikar kata teri. Jangan, itu kena kasus penyakit hati. Ya, jadi ketika ada orang tidak baik, ibu jangan ikut tidak baik. Berikan santunan, dukungan kepada tetangga, walaupun beda agama, ya, walaupun beda, monggo. Good morning. Apa jadi ini kuning-kuning kurang? Nah, umpama ya. Jadi monggo Bu, itu sudah bagus. Ya. Terus kalau bisa, mari monggo Ibu nyuwun sewu ngapunten nggih, kula wingi dugi ngawi asal puos-puos ngawi enggak nembe panen mboten kathah sekedhik. Ya. Jadi ngasih itu minta maaf. Bapak apa ini mesti kayak sego, kayak sembarang kali Pak nek sepuro bareng. Lho, Bu, ngapunten mboten saged nyaosi kathah namun sekedhik. Saking cek podo ero rasane, Bu. Itu dengan ucapan yang santun, nggawa oleh-oleh, subhanallah, Bu. Jadi kemarin kita takziah, pulangnya itu dapat oleh-oleh. Lah wong nek takziah iku mangan barange wonge. Enggak bagus, lah kok tambah oleh-oleh. Tapi karena ini sudah jadi program almarhum sebelum meninggal, memang ini jatahnya untuk ustadzah. Lah karena orangnya sudah meninggal, yang meneruskan adalah istrinya. Ya, ini bukan bacaan bapak loh Bu. Ini memang sudah jadi program tiap tahun untuk ingat kepada duafa, fakir miskin, yatim piatu, para lansia dan ustadzah tadi. Nah Ibu, alhamdulillah kalau sampai saat ini kita sehat, kita terima kasih kepada Allah. Ya, lakukan itu. Jadi orang tangan di atas, bukan jadi orang di atas, bukan. Tapi tangan di atas, gak duwe tapi loman. Duwene iku apa? Kesehatan. Iso membantu nyapu-nyapu. Nah, silakan. Ya. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid. Bisa menahan marah. Kelihatan orang itu dekat kepada Allah, taat kepada Allah karena tidak pemarah. Petang luwe, anu jangan kena-kena tak emplak. Ini aku poso, poso ketang nemplok wong. Yang ketiga, Ibu, wal afina aninas. Bisa memaafkan kesalahan orang. Suami tangga tunggu. Ibu biasanya bojoku gageten aku mus lapor. Ning ngomong janine utang. Tarma dilu ae, engko tak kek nemane. Ya tak kek menu. Wis tak kek lho tak tagih. Tong dino nagihne aku, duduk engkok ngono. Pak, eling apa? Eling apa, Mas? Awakmu iki nak nyene dhuwit sih, Pak, 200. Jarine kok sore. Lah saiki sore wis ping 3, Pak. Kan gak eling ta, Mas? Dhuwit iku teko ndi? Ya eling, Pak, tapi janjimu, Pak.
Janjimu. Apa sih bahamakmu itu? Wah lama, lah aku tukang dimana nih gak duwe iku. Lah kok nih lo tak parah nih gak tawaran kok sore jajanan ngomong ya. Bu, kenapa kita perempuan ini kok tukang? Bu, cik nemen nih pelite ngomong duit teko bapake. Mari ngono datang bapak njaluk duwiti ae. Nanti tanggal tengah-tengah, Ma, aku kape nyambangi ibu, Ma, melok tak? Ya kepengin melok ah, tapi duwite lho gak ono. Walah, durung apa-apa lho duwite sing bener. Ya wis nek kamu gak melok, ya jupukno nang ATM digawe ibu engko 200 ae. Sing di maneh? Pingi 200 kalau utangnya durung bayar, saiki njaluk maneh. Lewat. Bu, kenapa kita seperti itu? Datang wis digawe 200. Malam hari raya, lu ibunya ini menyuruh ponakannya datang. Pak D, mbak sakit Pak D. Jadi ini sing wedok. Apa kok terusan? Apa kok? Bu, kadang kita lo kenapa kok seperti itu? Mae bapake, mae awak dhewe. Jenengan semuanya, masya Allah, mangan koyone bapak itu wis 20 tahun. Orang tua ketika anaknya mau berangkat sekolah, dodolan sawah. Sawah sinten? Sawah maneh. Bu, sawah niku nontek kali sedidik pinggir. Mas, saiki aku bodoh iki aku susah nanti nikah iso, Ma. Yo apa, Ma? Yo gampang le, gampang. Itu orang tua. Tapi ketika anaknya sudah jadi, jarang mulai nang desa, WA yo gak tau blas, nek gak wong tuane sing Assalamualaikum le, piye kabare kowe? Waalaikumsalam, apik-apik wae kok, Mbah. Wis gak kunjule. Ngomong karo sapa kowe iku, Pak? Karo makku. Nuruti makmu, ya duwe mana ya? Bu, ya Allah. Saya pernah menemukan orang itu seperti itu. Dan bukan laki-laki, tapi ibu. Oleh karena itu, saya ini perempuan. Jamaah-jamaah saya perempuan. Perempuan itu seyogyanya tidak harus masuk neraka. Dan tidak mau masuk neraka. Ayo kita pingin masuk surga. Kalau pingin masuk surga, legan golek momongan, loman, ya. Yang kedua, ojo murang-muringan. Wong sing duwe-duwe, sing golek kaya dudu awak dhewe, kok bojone njaluk titik tunda-tunda. Yang ketiga, suaminya mau ngasih orang tuanya atau keluarganya, ayo dirunding yang api-api. Kalau nggak ada, besok aja Pak, tak golekno nang Masjid Al-Fajar Pak yo, saiki gak ono, begitu. Yang keempat, ya, kita jadi pemaaf sing akeh Pak, duwe sing minggu sentek. Ya, begitulah. Yang keempat, tobat. Walladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ibu sekalian, yang terakhir ini, orang yang taat tunduk patuh kepada Allah, yang dijamin surga, diampunkan dosanya. Nomor 1 loman, nomor 2 sabar, nomor 3 pemaaf, nomor terakhir banyak istighfar. Koreksi diri, bukan selalu ngoreksi orang lain. Malah belok ngaji si kaitan, kok wis kemelinti. Akhir ngaji puluhan tahun. Puluhan tahun kalau tidak ada perubahan, apa maknanya? Oleh karena itu, Bunda sekalian, aku dari santri Al-Fajar esek hari ini, tapi aku ingin berubah. Alhamdulillah, itu luar biasa. Terima kasih, mohon maaf karena jatah saya insya Allah sudah habis. Ya, saya melihat tamunya kayaknya sudah hadir. Ya, terusnya nanti mungkin diteruskan oleh yang akan meneruskan saya. Karena ini mumpung masih Ramadan, ayo kita gemar membaca Al-Quran, ayo belajar hafal Al-Quran, ayo kita selalu mendengarkan yang baik-baik, ayo kita membantu sesama sesuai dengan kemampuan supaya puasa kita berhasil.
Ya, kita ketemu lagi mungkin setahun ke depan. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnas jadi mungkin hanya bisa memberikan sesuatu yang tidak banyak, tapi kalau ingin ngajak panjenengan ini contoh bukti kalau syariat Islam itu yang namanya zakat, infak, sedekah itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka akan semakin banyak orang bisa terbantu. Ngeten iki saya sahabat kula kok dikinten niki paket-paket niku sing kula. Ini dari titipan dari muzaki, munfik dan mutasaddiq. Tiang sing nitipaken zakate, infake, kali sedekah dan basnas. Inilah yang kemudian kami sampaikan amanah ini kepada panjenengan semuanya sebagai bentuk penyaluran kepada orang yang berhak. Enten boten panjenengan sing asale kerja sakniki di PHK ngoten. Oh kata sing asale kerja sakniki boten kerja. Kadang nggih. Sing asale mampu sakniki boten mampu. Ngoten. Oh kadang ya. Yang jadi masalah di sini nek sing asale mampu mawon sakniki saged dadi boten mampu. Terus bayangaken nek sing sejak awal boten mampu sakniki dadi napa? Dan kamu nemen nggih? Ya Allah. Milani hadirin kula matur nuwun tengene Ibu Pengawasan Al-Fajar, kalian Bu Umar yang sangat hormati, kalian takmir Masjid Al-Fajar, meskipun ini perlu dikembangkan, berbasis masjid, berbasis pengajian, monggo diurip-urip untuk peduli dengan para jamaah yang kurang mampu.